itu bacanya itu kalau Malang itu kan gini kan, lahir di Malang 24 Oktober 1966 gitu. Jadi kurang pas ya bacanya tadi ya. FK UNER angkatan 1985 gitu. Malang gitu. Oke, saya juga didapuk ya, didapuk. Oke. What is the newest on stroke management? Apa yang baru dalam stroke management? Sakjane gak ono sih, blas. Iya. Temenan. Engko lek ndelok terus gak ono sing anyar, ya wis kapokmu kapan ya. Loh. Karena memang kalau kita ngomong soal recent advance itu recent advance yang paling baru dan paling terkini. Yang namanya recent advance tentang stroke itu nggak ada yang baru, nggak ada yang baru. Lawas kabeh, delon yo. Nek gak percaya. Lho temen. Nah ya, yang namanya stroke. Kalau kita ngomong stroke itu apa? Stroke itu adalah kalau kita lihat di Oxford Dictionary ya, stroke itu apa? Pukulan tangan Tuhan. Oh, kurang gawean Tuhan mukul-mukul. Pukulan tangan Tuhan ya, stroke. Tapi kalau menurut WHO ya, jadi yang dinamakan stroke dalam hal ini adalah gangguan fungsi otak akut yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah yang akut. Jadi akut memang ya, akut. Di Amerika itu 800.000 ya, 800.000 setiap tahun itu ada penderita stroke baru di Amerika. Di Indonesia itu gak jelas, nggak ada. Memang kamu kalau di Indonesia itu angel golek apa jenenge, golek data itu. Kamu datang mau ke mana? Datang ke kelurahan. Pak, berapa biayanya membuat KTP? Nggak ada, tergantung camatnya gitu. Nggak ada gitu. Nah ini di Indonesia nggak tahu, mungkin ya lebih ya. Ini adalah kematian nomor 3 paling banyak. Ya, penyebab kematian nomor 3 paling banyak. Nomor 1 adalah cancer ya. Orang kalau kanker itu hampir pasti 100% meninggal karena kankernya. Kecuali penderita kanker nyebrang jalan ketabrak mobil. Nah, itu mati karena ketabrak mobil. Tapi kalau dibiarkan mati karena kankernya. Ya. Dan penyebab utama kecacatan. Cacat itu di Amerika. Kalau di Indonesia kecacatan adalah itu tabrakan nang dalan niku lho. Ya, oke. Kamu takut soal coronavirus, tabrakan bendino mati gak apa-apa. Coba hitung aja yang mati berapa. Kamu kok coronavirus nggak apa-apa ya, ini yang takutnya. Nah, ada apa? Yang mati karena stroke banyak, mati karena gangguan jantung banyak. Oh ribut coronavirus, gendeng. Coba ya itu. Memang cara kerja otak manusia itu gitu ya, mengafirmasi yang gendeng-gendeng gitu itu. Iya, memang cara kerja otak manusia gitu. Nah, ada dua pembagian utama tentang stroke itu adalah iskemik dan hemoragik. Dua-duanya sama. Stroke itu hasil akhirnya adalah ada bagian otak yang tidak dialiri pembuluh darah oleh darah. Itu stroke. Sama, penyumbatan itu gitu ya. Iskemik stroke ada bagian yang tersumbat. Terus kemudian ada daerah yang tidak dialiri oleh darah, sehingga dia tidak mendapatkan pasokan darah. Ini yang namanya stroke. Sama, 87% stroke itu karena ischemic stroke, disebabkan oleh bisa blood clot, bisa emboli apa saja ya, bisa emboli udara, bisa emboli lemak. Oke ya, itu ada blood clot di sini. 87%. Hemorrhagic stroke juga gitu. Hemorrhagic stroke 13%. Kalau ada selang bocor di sini, ya, selang bocor di sini. Kalau kita kembali, kalau ada selang mampet di sini, daerah ini akan tidak dialiri oleh darah, ya. Sama, kalau ada bagian yang bocor di sini, daerah di sini juga tidak dialiri oleh darah. Sama. Jadi stroke itu adalah ada bagian otak tertentu yang tidak dialiri oleh darah, sehingga dia tidak mendapatkan pasokan makanan. Pasokan makanannya apa? Ya, darah itu. Otak itu, jaringan otak tidak mempunyai cadangan glukosa dan oksigen. Tidak ada. Begitu dia mampet, daerah ini tidak akan mendapatkan makanan. Ya. Nah, kalau tidak ada makanan, di situ tidak ada glukosa, tidak ada oksigen. Kalaupun ada glukosa, glukosanya akan di metabolisme secara anaerob, nggak ada oksigen kok. Nanti kita bicarakan.
Nah, kalau kita mengenali stroke, ini ya, ini juga nggak baru sih, tahun 90 juga gini. Ini delok raine yo, face ya, face metot apa gak gitu ya, menceng apa gak, iki tangane kerembiah luru karo apa gak gitu ya, iki cangkeme, cangkem, speednya ngomongane itu ya, ngomongane koyok ngawur koyok gini, sehat ya. Takon jenengmu sapa, omamu enggo endi gitu ya. Itu Kartolo. Ya. Ya. Time ini cepet ini ya. Time ini kita uber-uberan dengan kematian, uber-uberan dengan kecacatan. Ya, ini sejak dulu ya gini, tapi tetap saja sekarang itu kalau kemudian harus ke fase ke-1 dulu mati itu ya itu. Nggak bisa gitu, stroke itu ya. Oh, kalau stroke itu yang penting itu langsung kita kenali mana yang namanya pusat center yang ada, CT scan 24 jam, MRI 24 jam, ada dokter bedah saraf yang bisa diakses 24 jam, ada dokter saraf yang bisa diakses 24 jam. Jangan mikir puskesmas, sudah lewatin ya. Kalau ada rumah sakit cuma ada kebidanan, itu mau mana apa gitu ya. Ini stroke gitu ya. Ini dari dulu ya. Time itu cepat. Nah sekarang ini rumah sakit pun, rumah sakit itu punya respon time. Respon time pertama itu biasanya mulai pasien itu datang sampai tegak diagnosa, itu respon time pertama. Respon time kedua adalah mulai tegak diagnosa sampai tindakan. Nah seharusnya door to needle itu respon time 1 dan respon time 2 kalau dijumlah itu harus kurang dari 60 menit. Ini adalah menentukan seberapa baik, seberapa bagus outcome yang dihasilkan oleh penanganan kita terhadap stroke. Ada yang lebih akurat. Kalau tadi yang fast tadi itu kan subjektif banget. Ini agak objektif ya, agak objektif karena di sini ada ya, semi kuantitatif. Nah, kalau kita tanya pertama ada enggak riwayat tidak sadar itu ya. Sadar, maksudnya sadar itu enggak itu loh ya, GCS-nya terganggu bukan insap. Kalau insap itu biasanya sudah sadar belum? Sudah Pak, insap dari dulu dia sudah gitu. Bukan itu ya, itu. Ini kok enggak sadar? Ya panggilin pendeta atau kiai ya. Gitu. Dinasehatin supaya insap gitu. Terus ada kejang enggak? Kejang itu loh ya, bukan kejang daerah tertentu itu ya. Ini kejang umum. Nah, kalau iya ya -1 ya, kalau enggak 0. Nah ini ada lagi itu ya. Ini Rosier ini adalah recognize tadi itu ya. Nah ini recognize, ini ada asimetrik. Nah 1 ada, kalau dijumlah itu totalnya kan mainly 2 sampai 5. Kalau lebih dari 0 itu kemungkinan stroke, tapi ya belum tentu gitu ya. Ada yang menceng tapi ternyata apa? Ditapuk demit, bukan. Menceng ini mau lewat kuburan bukan, misalkan pada apa? Bels palsi itu ya, itu bukan stroke, itu kan perifer ya itu. Menceng ini stroke mbahmu ini ditapuk demit misalnya. Nah, paling penting itu respon time itu tetap. Jadi yang namanya kalau kita perform inisial pemeriksaan awal 10 menit harus selesai ya. Terus kemudian kita notify, kita mengenali ini kemungkinan stroke. Itu adalah pada 15 menit. Kurang dari 25 menit kita sudah harus bisa melakukan MRI dan CT scan. Loh ya. Jadi di rumah sakit itu harus siap sewaktu-waktu. Dan kalau kemudian interpretasinya harus 45 menit, kurang dari 1 jam. Ya. Dan kita kemudian kalau itu memang stroke, kita yang pertama terpikir adalah RTPA. TPA ini bukan tempat pembuangan akhir sampah, bukan. Rekombinan tisu plasminogen aktivator. Toolnya adalah 1. Ini mutlak ya. CT scan, MRI, EEG, Echo, MRA, CTA, dan kardiologik ultrasound. Ya, ini diagnostiknya. CT scan ini tidak bisa, CT scan dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada pendarahan. Itu aja ya. CT scan pertama. Kalau tidak ada pendarahan, kemudian dilakukan MRI. Ya, kalau ada pendarahan berarti pendarahan. Apakah CT scan bisa untuk melihat sumbatan? Tidak.
Pada awal kita paling ya udim kayak seperti ini ya, udim nggak ketok cuk ya. Apa nih? Mbok Mas ya manusia itu ya, imajinasi manusia itu sudah tidak terlatih untuk kemungkinan tidak terlatih mengimajinasikan kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi imajinasi untuk hal-hal yang tidak mungkin itu ada banyak itu ya. Gatot Kaca miber wes anake buta ambek menungso ya, mana mungkin enggak mungkin, tapi kita punya imajinasi. Zeus punya istri, punya anak. Imajinasi kita ada wedhus di langit ke-18. Itu imajinasi kita luar biasa lah. Tapi kita itu mengimajinasikan hal-hal yang mungkin terjadi. Itu mendadak goblok. Ditanya gitu ya, sifatnya apa Zeus gimana itu tuh kamu tahu. Wah, sifatnya sifat wajib, sifat jaiz, macam-macam lah gitu ya. Waktunya 10 menit lagi. Gak peduli. Terima kasih. Silakan dilanjut. Ya, wes kon meneng wae. Lek gak kon tak kon ngomong nang kene. Gantian aku tak ngono. Ya. Tapi kalau ditanya mulai kapan misalkan manusia itu makan beras, makan nasi itu. Mendadak imajinasinya itu mendadak goblok, enggak tahu itu. Mau ditanya lembut tahu, tapi kalau barang-barang yang ada malah enggak tahu. Nah, kayak gini nih, ini apa ya? Tapi kalau ahli radiologi, wah ini kan ada wes mbulah sakarep ya. Tapi tidak bisa. Nggak bisa ini memastikan kayak begini nih ya. Kalau gambaran begini agak gelap sedikit mungkin itu udim ya, mungkin udim. Tapi nggak bisa kayak begini nih. Nih ya, ini mungkin udim, mungkin apa? Ya mungkin dia sudah lama seperti ini ya. Tapi kalau CT scan, MRI kelihatan. Ini ya, kalau kemudian dengan DWI kelihatan akut kayak gini ya. Akut ini, kalau ini akut jelas ini. Kalau dengan CT scan nggak kelihatan. Nah, EEG kita juga bisa melihat ada bagian-bagian yang tidak aktif dengan EEG itu. Nah, sekarang sopo bengi-bengi EEG nang kene gak ono ya. Ya, sopo kate EEG gendeng ta gitu. Dokter Sarafe kan. Dok mohon EEG. Lah prek meneh ae. Mate cuk pasene. Ya. Lah iya. Eko kardio, di eko kemudian yang di mana? Ini ya. Kita jantungnya kita lihat, ini penting itu ekokardiografi untuk memastikan. Tapi coba mana ada dokter jantung malam-malam dok eko. Dokter jantung Eko Budi Arif, sik turu rek. Aku mari main bed sedenoan. MRA atau CTA penting ya. Jadi kalau kita melihat satu, kita memastikan tidak ada ini seperti ini, tidak ada aneurisma, tidak ada yang lain gitu ya. Nah, terus kemudian visual semua, tidak ada yang absen. Nah, karotid ultrasound kita memastikan gangguannya di mana, di distal atau di proksimal. Nah, ini semua penting. Pertanyaannya, apakah ini tersedia 24 jam di rumah sakit? Nah, ini. Yang lain-lain, ini ket biyen wis ono ya, wis apalah kon wis garo lah wis iki rutin blood test wis kabeh wis seru. Gak ono sing anyar sakjane kabeh iku ono, cuman ya gak dilakoni ya. Nah, lihat ya ini ya. Kalau ada terjadi, kon ben mulai tahun 80 iku ya. Mulai tahun 80 sekolah neurologi ya wis ngerti ngene iki yo, ini 10 menit iku sakmene kok kabeh 6 jam, kalau 6 jam dibiarin jadi ini namanya yang kuning ini namanya daerah penumbra. Yang ini adalah bagian yang infak. Penumbra itu apa? Tadi itu ya, ada bagian yang kelenger ya, terjadi sitotoksik udim. Apa kenapa sitotoksik udim? Tadi itu karena tidak ada oksigen. Tidak ada oksigen, maka terjadi apa? Metabolisme yang anaerob. Kalau terjadi ada oksigen, ada metabolisme aerob, GLU1 glukosa kemudian jadi asam pirufat. Asam pirufat masuk yang namanya siklus Krebs. Itu kalau aerob, 1 mol glukosa menghasilkan 38 ATP. Kalau tidak, asam pirufat akan menjadi asam laktat menghasilkan 2 ATP saja. Kekurangan 36 ATP sama dengan 96% dari kebutuhan. Sehingga yang nggak jalan apa?
Natrium kalium pump enggak jalan, kalsium pump juga enggak jalan. Natrium masuk ke dalam sel, kalsium masuk ke dalam sel. Setiap natrium masuk membawa air, udem, ya, masuk terus lama-lama meledos. Yo enggak rek, lisis ya. Perasaanmu pelembungan lah. Lisis ya. Ini lama-lama dibiarkan dia akan mate ya. Ini daerah penumbra akan jadi infark. Jadi itu tadi pentingnya. Lapo itu bahas biokimia ya. Gendeng. Nah, kayak gini nih. Kalau terjadi perfusi ya, jadi ini penumbra yang ungu ini terjadi perfusi, dia akan sehat kembali. Yang infak tetap infak. Ya. Infark, ya bukan infak. Kalau infak itu sodako, zakat itu infak. Infark gitu ya. Ono eri rek gitu ya. Sorry ya, memang gini, memang dari dulu saya ini flight of idea. Lo masih mending loh, saya dulu itu asosiasi longgar. Sekarang sudah mending. Iya, menterapi diri sendiri gitu ya. Kurang piro? Wedi deh. Sakjane ya dek iki wedi ambek aku mulai semester 1. Kurang 5 menit. Ya, nih. Ya jadi infak semua. Oke. Nah, kalau kita menggunakan untuk melakukan reperfusi, nah ini kita menggunakan RTPA tadi ya. Ada dengan thrombolytic agent, ada kita juga dengan mechanical thrombectomy. Kapan kita melakukan RTPA? Kapan kita melakukan mechanical thrombectomy? Nah, ini RTPA ini pernah jadi kontroversi dulu ya, pernah jadi kontroversi. Tapi sekarang mandatori dilakukan. Mandatori loh, Rek, ya. Harus dilakukan. Kalau di suatu tempat tidak bisa melakukan RTPA pada saat itu juga harus dirujuk lah, mati maneh ya. Digowo rujuk ngubungi rumah sakit, teleponan 2 jam gurung dikirim, mati ae yo. Lah wis ngono iku wis. Mbolah ya. Jadi sesuatu yang tidak terlalu baru itu tidak bisa diaplikasikan di sini. Ya. Nih wis pocon dhewe lah ya. Wis mbok potrek. Wis. Lha wocon dhewe ngono ya. Suwih, lek iso diwaca ya. Nah, ada kontraindikasinya ya. Kontraindikasinya apa? Kalau kita melihat adanya intracerebral hemorrhage, enggak boleh gitu ya. Ya, enggak boleh. Terus ada cedera kepala meskipun tidak ada pendarahan, juga enggak boleh. Ini stroke tapi tadi kebentuk apa? Bak truk, yo enggak boleh gitu. Ya. Terus kemudian kita juga tidak boleh melakukan fungsi arteri ya, TPA. Banyak wis wocon dhewe lah. Nah, mechanical thrombectomy ini juga bukan hal yang baru, ini dilakukan lama. Ini yang kalau kita melakukan reperfusi itu harus melakukan ini. DSA itu bukan reperfusi, DSA itu apa? DSA itu kita melihat itu diagnostik, bukan terapeutik. Terapeutik itu ya ini mechanical thrombectomy itu ya. Ini kalau ada trombusnya diambil dengan misalkan ini ada coil, ada yang dengan aspirasi, ada dengan stent, macam-macam dimasukkan. Loh, yang namanya DSA itu bukan barang baru juga, bukan inovasi baru. Itu mulai tahun 1930 yang dilakukan, langsung puncture di arteri karotisnya. Lalu sekarang karena kita punya device yang Dr. Budi Adib juga melakukan itu kalau kateterisasi jantung ya, melalui vena femoralis masuk ke atas sampai nang ndase gini ya itu. Nah, ini mechanical thrombectomy kalau kita menggunakan coil diulir sampai begitu kelewatan terus ditarik. Gitu aja sih. Nah, ini kalau ya thrombectomy coil itu modelnya kayak gini. Kalau diulir gitu kan masuk ke blood clotnya terus kemudian setelah sampai di sini ditarik. Ya aspirasi ada yang disedot gitu ya. Sedot bukan pakai sedotan, sedotan SJW. Nah, ini ya SJW. Enggak pakai plastik gitu. Pakai silikon. Adiknya Solikin. Loh ya, mulai. Ini gitu. Angel jane. Jamput kok.
Ya, ini kalau ini stand. Setelah keluar terus dikembangkan, terus kemudian ditarik. Sama. Ini stand ya. Ini bukan barang baru, ini barang lama itu ya. Nah, ya. Ya ini ya. Bisa terjadi apa? Loh, bahaya. Bisa terjadi intracerebral hemorrhage pada saat reperfusi. Namanya reperfusi injury. Itu bahaya. Makanya tindakan-tindakan seperti ini yang boleh melakukan siapa saja. Siapa saja yang punya kompetensi. Pada dasarnya adalah satu, dokter radiologi. Boleh. Dokter saraf, boleh. Bedah saraf, boleh. Yang bisa itu ya. Bedanya apa? Kalau dokter radiologi melakukan atas permintaan. Permintaan siapa? Dokter saraf dan bedah saraf. Nggak boleh itu apa? Carpe dewe ya, nggak oleh. Ya, sama. Dokter patologi anatomi itu menentukan itu karena permintaan sejawat yang lain. Radiologi juga gitu. Misalkan ada dokter apa? Dokter ortopedi minta, iki tolong, apa jenenge? Pasienku fotoin pupune, pupu lo yo, cok munggah-munggah ngono. Ya, itu permintaan yo. Dokter radiologi kan nggak boleh, kene kontak foto yo, nggak oleh yo gitu. Nah, subarachnoid hemorrhage biasa terjadi itu kalau kemudian ada vena yang pecah terus kemudian ada subarachnoid hemorrhage. Serius, ini hal yang serius ya. SAH itu subarachnoid hemorrhage itu terus kemudian dia fase spasme global. Jadi kayak stroke. Wah. Nah, makanya tindakan-tindakan seperti ini entah radiolog, entah dokter neurolog yang melakukan harus didampingi oleh dokter bedah saraf ya. Pak payu mana ya itu. Ya. Tapi ada banyak batasannya itu banyak ya, batasannya itu banyak, limitasinya itu banyak ya. Hati-hati, kita harus hati-hati melakukan ini bukan tindakan yang tanpa resikonya berat ya itu. Kita harus melakukan pada yang bisa dilakukan hanya pada arteri gede. Kalau sudah M1 itu apa? Arteri cerebri media itu sudah nggak bisa. Ya, yang bisa itu misalkan melalui M1 ya, M2 nggak bisa. Arteri karotis masih mungkin. Misalkan arteri cerebri anterior masih mungkin. Tapi begitu C1, C2 nggak mungkin, nggak boleh dilakukan. Ya, hati-hati dengan kardiak atau arterial emboli. Sewaktu-waktu bisa terjadi. Makanya kemudian yang namanya heparin itu bukan untuk trombolitik, itu hanya untuk mencegah. Jadi kalau heparin diberikan untuk trombolitik agent, enggak iso itu ya. Enggak bisa itu, bukan trombolitik agent. Apalagi stroke-nya sudah 2 tahun yang lalu, gendeng ya. Ya. Tuh, duduk aku loh yang ngomong loh. Wong iki fotoin rek. Duduk aku loh yang ngomong. Mas, iki direkam loh. Mlebu YouTube. Loh, rekaman nih. Sentrongan. Ya. Dan harus dilakukan cepet ya. Cepet ya. 9 kurang dari 90 menit harus cepet, enggak boleh ya. Oke, dan harus kemudian dilakukan dalam waktu 3 jam harus dilakukan CT dan MRI kontrol. General treatment harus ngerti kabeh lah, yo aspirin, statin, temperatur koleng kontrol ini adalah wis kabeh mulai tahun 80 diajari ambek Prof Lunardi wis koyo ngene iki yo, gak ono sing anyar sakjane ya. Hemikraniektomi mulai mbiyen ya, kalau sudah ada apa namanya? stroke event atau bahkan itu yang penyumbatan iskemik yang luas kemudian terjadi shift yang luar biasa dilakukan hemikraniektomi. Wah, kayak aku sik DM biyen wis dilakoni ya. Hemikraniektomi diambil separuh tulangnya. Mati ini juga sih ya itu. Tapi ya itu adalah tindakan yang bisa dilakukan. Blood sugar control. Tetap blood pressure control penting, mempertahankan MAP, mean arterial pressure itu penting karena yang namanya CPP, cerebral perfusion pressure adalah MAP dikurangi ICP ya. Kalau tekanan intrakranialnya turun terus kemudian MAP-nya tinggi, CPP-nya akan tinggi. Jadi menjamin perfusi ke otak lebih bagus. Kok meneng kabeh ngerti aku niki? Wis sembuh. Nah, physical therapy, rehabilitasi medik. Kalau di sini teman kita itu ada Mbak Meria Rahayu dan Bambang Suhadi. Mana orangnya?
Ada di belakang Bambang Suhadi. Oh, top Bambang Suhadi itu. Rekor. Gak tahu mau nonang gini. Ini penting ya. Sejak hari pertama harus melibatkan rehab medik. Harus ya. Itu. Nah, ini yang baru sih sakjane. Meskipun enggak baru-baru amat gitu ya. Enggak baru-baru amat. Stem cell itu sudah mulai dulu dilakukan ya, stem cell. Cuman ya stem cell di otak itu spesifik. Satu yang namanya PO2 otak itu mulai dari yang korteks sampai ke dalam itu PO2-nya masing-masing berbeda, sehingga kita membiakkan stem cell-nya itu sesuai dengan miliu yang sama dengan yang kita tuju gitu ya. Misalkan di basal ganglia itu berbeda dengan misalkan di frontal cortex itu beda, miliunya berbeda, sehingga itu menentukan apakah ini bisa memberikan hasil yang optimal. Ya, stem cell ini kabeh wis seru lah. Potrekan wis seru kabeh kok pokoknya. Ya. Ini enggak ono sing anyar. Ya, misalkan sumber stem cell banyak yang bisa diambil dari stem cell, ada yang dari lemak, ada yang dari bone marrow, macam-macam. Nah, resikonya apa? Loh, bukan tanpa resiko kita memberikan stem cell terapi pada pasien stroke gitu ya. Tidak peduli memang waktunya habis. Karo. Dio, saya nanggung rek kon niku. Silakan agak cepat ya. Apa? Agak cepat sedikit. Saya enggak resume kon iki. Kon meneng ae lah cepet. Oke ya, ini. Nah, jadi kita bisa memberikan satu intracerebral langsung diberikan intracerebral. Resikonya apa? Resikonya itu bisa kalau intracerebral itu bisa terjadi oklusi, bisa terjadi migrasi ya, bisa sampai ke bawah itu ya, bisa. Kalau kita memberikan intranasal bisa masuk ke dalam paru-paru ya, itu ya. Kalau kita memberikan intravena misalkan, bisa kemana-mana itu ya. Intraarterial juga begitu. Ya, yang baru apa? Ini sudah lama loh, mulai tahun 2012 itu nih ya dilakukan 2012 nih contohnya ya. Ini saya sebagai contoh aja di UK sana. Ini di Amerika sana juga tahunnya sama 2016 di Stanford. Ya. Caranya ini diambilkan dari apa namanya? Fat di perut bisa adipose tissue atau dari bone marrow diambilkan dari crista iliaca ini ya, diambil bone marrow-nya, dimasukkan ke dalam lumbal ya, seperti lumbal fungsi ya tadi ini. Nah, yang baru apa? Kayak gini, ini ya. Stem cell yang sudah dikembangkan itu ditaruh seperti di teh celup gitu ya, tibek, teh celup. Jadi kalau ada pasien yang stroke, kemudian berdasarkan payu maneh ya, itu dibuka kecil atau lebar, diaspirasi. Sekarang itu kalau operasi ICH itu enggak buka lebar, cukup buka kecil, kemudian dengan endoskopi kecil aja ya, kemudian dimasukkan tibeknya ini dimasukkan ke dalam subdura ya, subdura, terus kemudian stem cell-nya masuk, kemudian setelah 2 minggu kemudian diambil. Nah, ini stem cell-nya sudah bisa masuk. Ini yang paling baru. Ya. Ya wis, ngono ae. Wis, oke. Terima kasih Mas Jumri ya.